Halo guys, semangat pagi semua sahabat Deralji, semua Pioneer Network dimanapun berada. Ya, dari Sabang sampai Merauke, juga ada di Malaysia, di Korea, di Taiwan, di Singapura, di mana-mana pun ya, di Vietnam ya, dan di mana-mana juga. Semoga harapan saya semua teman-teman sehat selalu ya. Dan jika ada yang sakit, saya berdoa segera sembuh ya, teman-teman. Oke guys, nggak kerasa ya sudah seminggu saya nggak bikin video lagi. Ini saya mau mengupas lagi tentang, sebenarnya beritanya sudah ada sejak awal Oktober ya, tapi saya mau angkat lagi lah. Ya pasti ada teman-teman yang belum tahu juga kan. Jadi saya mau mengulang dan mau membahas ini ya. Ini saya ambil informasi dari International Monetary Fund ya. Ini berita dari IMF ya, Badan Keuangan Dunia langsung teman-teman, yaitu tentang ya, judulnya adalah retreat tingkat tinggi di New Hampshire sebagai bagian dari inisiatif Bretton Woods di usia 80. Nah, ini saya bacakan teman-teman. Ini Washington ya, sebagai bagian dari prakarsa Bretton Woods di usia 80 yang diumumkan sebelumnya ya teman-teman. Jadi ini 80 tahun yang lalu ya sudah terjadi ya. Dan ini adalah tahun ke-80 ya teman-teman, di mana IMF dan kelompok Bank Dunia menyelenggarakan retreat tingkat tinggi di Bretton Woods, New Hampshire pada tanggal 26 sampai 27 September 2024. Acara Chatham House Rules selama 2 hari ini akan mempertemukan sekelompok kecil pemikir global yang beragam, termasuk tokoh-tokoh terkemuka dalam bidang sejarah, hubungan internasional, ilmu politik, keuangan, dan bisnis di lokasi Konferensi Moneter dan Keuangan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1944. Wow, keren ya guys. Keren ya guys. Jadi konferensi Bretton Woods ini adalah diprakarsai ya oleh beberapa negara yang terlibat dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa ya pada tahun 1944. Nah, 3 penasihat eksternal ya, atau external high level panel ya teman-teman, untuk inisiatif Bretton Woods di 80 ini adalah Patrick Achi, Sri Mulyani Indrawati, dan Mark Malloch Brown akan membantu memandu diskusi. Nah, kita sangat-sangat berbangga ya, karena dari 4 nama besar ini ada orang yang sangat kita kenal dari negara kita, yaitu Ibu Sri Mulyani ya. Luar biasa sekali ya, bangga ya kita ya teman-teman ya. Indonesia bukan kaleng-kaleng ya guys. Nah, manajemen senior dan staf dari bank dan dana akan hadir, termasuk Presiden Ajay Banga dan Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva. Tujuan retreat ini adalah untuk memfasilitasi diskusi tentang bentuk ekonomi dunia 20-30 tahun dari sekarang. Ya, bagaimana multilateralisme dapat berkembang dan bagaimana bank dan IMF dapat terus mendukung stabilitas dan kemajuan di planet yang layak huni. Retreat ini merupakan bagian dari rangkaian konsultasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan IMF dan Bank Dunia yang akan terus dipimpin oleh penasehat eksternal di berbagai acara dan keterlibatan selama beberapa bulan mendatang. Nah teman-teman, acara ini sudah berlangsung dan sudah berakhir ya teman-teman, dan yang seperti kita ketahui di awal Oktober kemarin, Ibu Sri Mulyani sudah menyampaikan dalam videonya ya teman-teman tentang apa yang beliau sedang datangi di Washington, acara apa yang mereka sedang datangi, konferensi seperti apa. Nah teman-teman, buat lengkapnya, buat jelasnya, teman-teman silakan nonton video Ibu Sri Mulyani berikut ini. Oke guys, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di Omni Mount Washington. Ini adalah sebuah tempat disebutnya lebih terkenal sebagai Bretton Woods, di mana pada tahun 1944 44 negara pasca Perang Dunia Kedua berkumpul untuk membahas bagaimana menciptakan sebuah ekonomi global yang lebih stabil pasca perang, dan terutama juga untuk merekonstruksi dan membangun dunia kembali. Disinilah dilahirkan konsep dan ide untuk membuat
dua institusi yang sangat penting, yaitu International Monetary Fund atau IMF dan Bank Dunia atau World Bank Group yang waktu itu disebutnya sebagai International Bank for Reconstruction and Development. 80 tahun kemudian, tahun ini, Bank Dunia dan IMF mengumpulkan banyak expert, termasuk mengundang 4 high-level panel, di mana terdiri dari Patrick Achi, yaitu Perdana Menteri dari Cote d'Ivoire, Mark Malek Brown, saya sendiri, Menteri Keuangan Indonesia, dan juga Agustin Karsten. Dari mulai kemarin malam hingga hari ini, baru saja selesai, kita membahas bagaimana respons dari dua institusi ini terhadap tantangan-tantangan global dan dunia yang makin kompleks. Ditambah lagi dengan berkembangnya digital technology, artificial intelligence, serta berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara pasca pandemi dengan situasi fiskal mereka yang sangat berat. Dan kita juga membahas bagaimana IMF dan Bank Dunia 20 tahun kemudian, yaitu pada saat mereka berusia 100 tahun. Apakah mereka akan tetap menjadi institusi yang relevan? Atau apabila ingin tetap relevan, reformasi seperti apa yang harus dilakukan? Saya sebagai Menteri Keuangan Indonesia diminta untuk ikut menjadi external high level panel. Ini merupakan suatu kehormatan dan kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai pengalaman pembangunan Indonesia. Banyak pengalaman di Indonesia yang begitu sangat relevan, sehingga pada saat yang sama kita merespons pandemi, mengembalikan pemulihan ekonomi dan menjaga fiskal atau APBN tetap terjaga baik, dan bagaimana peranan untuk bisa menciptakan kemajuan bagi semua bangsa sehingga tidak ada bangsa atau negara yang left behind atau tertinggal. Ini adalah sebuah pertemuan yang luar biasa penting, bicara tentang masalah sebuah tantangan global namun sangat relevan bagi semua negara. Karena kita bicara pada akhirnya tentang manusianya, menciptakan suatu kemakmuran bersama, keadilan dan kemajuan yang bisa menciptakan hubungan antar dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, persis seperti misi Undang-Undang Dasar kita. Saya bisa ikut berkontribusi merupakan sebuah kehormatan dan tentu pada saat yang sama bisa meletakkan Indonesia di dalam peta dunia sebagai sebuah negara yang dihormati. Itu adalah suatu kebanggaan. Terima kasih. Di tempat ini 80 tahun yang lalu sejarah terukir, dan saya berharap dengan pertemuan ini akan muncul harapan baru bagi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman ya, teman-teman sudah lihat ya betapa kita sangat berbangga karena ibu kita, Ibu Sri Mulyani, dari sekian ratus negara teman-teman ya, hanya dipilih 4 dari pemikir-pemikir ke dunia, orang-orang yang berkompetensi, orang-orang pintar, dan salah satu dari 4 orang itu adalah Ibu Sri Mulyani. Kita beri tepuk tangan guys. Nah jadi seperti teman-teman tadi sudah lihat Omnium Washington ya, atau Bretton Woods ini itu pada tahun 1944 ya, ada 44 negara pasca Perang Dunia ya berkumpul. Jadi mereka tuh membahas bagaimana menciptakan sebuah ekonomi global yang lebih stabil ya teman-teman. Dan itu sudah terjadi 80 tahun yang lalu. Nah, saat ini sudah 80 tahun kembali lagi mereka berpikir untuk bagaimana ya untuk kestabilan keuangan dunia ya, untuk keadilan bersama 30 tahun ke depan lagi guys, bahkan sampai 80 tahun ke depan lagi ya teman-teman. Jadi sebagai external high level panel ini mereka adalah sebagai penasehat ya teman-teman, orang-orang pintar ini ya. Nah, mari kita lihat profil-profil dari ketiga orang ya pembicara besar di dunia ini selain Sri Mulyani ya teman-teman. Itu ada Patrick Aki. Itu dia adalah Patrick Jerome Aki, lahir tanggal 17 November
tahun 55, seorang politikus Pantai Gading. Ya, ini adalah negara Pantai Gading ya teman-teman. Ini negara di Afrika Barat ya teman-teman ya. Yang beliau ini menjabat sebagai Perdana Menteri Pantai Gading dari Maret 2021 hingga Oktober 2023 dalam pemerintahan Presiden Alassane Ouattara. Ia adalah anggota Rally of the Republicans atau RDR, dan ia belajar di Suplex dan Universitas Stanford. Wow, Universitas Stanford guys. Jadi ya kita rasa ya pasti kenal dengan Nicholas Kokalis ya guys. Ya, sama-sama lulusan Stanford ya. Dan tidak hanya lulusan Stanford, tapi lulusan Stanford yang berprestasi ya guys. Karena teman-teman tahu ya, semua pebisnis atau multimiliarder di dunia itu kebanyakan ya lulusan Stanford, seperti CEO-nya Google ya, CEO-nya Google dan lain-lain ya, semua dari Stanford guys. Termasuk Nicholas Kokalis ya. Dan beliau ini, Patrick Aki ini, mengkhususkan diri dalam bidang teknik dan infrastruktur. Ya, ia juga pernah bekerja sebagai juru bicara pemerintah untuk Presiden Alassane Ouattara. Wah, ini beliau guys. Nah, ini ya Patrick Aki. Ya teman-teman. Lalu yang kedua kita lihat lagi ada Mark Malloch Brown. Mark Malloch Brown. Nah, ini guys. Ya, ini beliau. Di Inggris dia dipanggil Lord ya. Artinya panggilan Lord itu adalah orang-orang yang terpilih ya oleh Raja Inggris ya, bukan orang sembarangan ya. Dipanggil Lord. Ya, kalau di Indonesia kan ya Tuan Malloch Brown. Nah, George Mark Malloch Brown ini teman-teman lahir 16 September tahun 53 ya. Adalah seorang diplomat Inggris, konsultan komunikasi, jurnalis dan mantan politikus yang menjabat sebagai presiden Open Society Foundation sejak tahun 2021 ya. Setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal PBB, teman-teman. Wow, di bawah Kofi Annan. Pernah jadi wakil sekjen PBB guys, bukan orang sembarangan ini ya. Dan April hingga Desember 2026 ya. Dari April hingga 2026 Desember. Sebagai mantan anggota Partai Buruh juga ya, ia menjabat sebagai Menteri Negara untuk Afrika dan PBB dalam pemerintahan Brown dari 2007 hingga 2009. Wow, ya. Orang-orang besar ya di dunia ini bersanding dengan Sri Mulyani guys ya. Luar biasa ya Ibu Sri Mulyani kita. Lalu yang terakhir ada namanya Agustin Carstens ya teman-teman. Ya, ini Agustin Guillermo Carstens teman-teman. Ini lahir tahun 1958 bulan Juni di Mexico City. Dan beliau adalah seorang ekonom Meksiko yang telah menjabat sebagai manajer umum Bank for International Settlements sejak 1 Desember 2017. Ia menjabat sebagai Gubernur Bank of Mexico dari 1 Januari 2010 hingga 30 November 2017. Nah, pada tahun 2011, Carstens bersama dengan Christine Lagarde adalah salah satu dari 2 kandidat terakhir untuk menjadi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional ya guys, luar biasa ya. Ia sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Keuangan dalam Kabinet Philip Calderon, sebagai Wakil Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, dan sebagai Bendahara Bank of Mexico. Nah, pada tahun 2011 ia termasuk dalam peringkat 50 orang ya paling berpengaruh ya versi majalah Bloomberg Markets. Luar biasa ya Carstens ini. Carstens mulai menjabat sebagai manajer umum di Bank for International Settlements di Basel, Swiss, di mana ia diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dimulai pada tanggal 1 Desember 2017. Nah, ini beliau guys. Wow. External high level panel ini cuma ada 4 guys. Patrick Aki ya dari negara Pantai Gading, Mark Malloch Brown dari Inggris, Sri Mulyani dari Indonesia, dan Agustin Carstens dari Meksiko. Wow, 4 orang hebat ini guys. Luar biasa. Nah teman-teman, setelah pertemuan terakhir kemarin yang sudah berlalu sekitar seminggu lebih ya, oleh Ibu Sri Mulyani dan 3 orang external high level panel lainnya, ini ternyata di bulan Oktober ini cukup padat teman-teman ya. Kita lihat dari agendanya, ternyata annual meeting 2024 itu dilaksanakan pada bulan Oktober ini juga guys ya.
Tanggalnya adalah Senin 21 Oktober 2024. Ya, ini pembatasan kehadiran ya, hanya dengan undangan. Ya tentu saja ini kan bukan pertemuan sembarangan ya teman-teman. Jadi ini adalah pertemuan yang memang eksklusif. Hanya orang-orang pilihan yang bisa hadir dalam meeting ini teman-teman. Ya, lokasinya adalah kantor pusat IMF 1 di Washington DC, Amerika Serikat. Ya, temanya adalah tahun ini menandai peringatan 80 tahun berdirinya lembaga Bretton Woods dan menjadi waktu yang tepat untuk meninjau kembali arsitektur keuangan internasional. Ya, internasional ya guys, membahas keuangan internasional, bukan hanya negara Amerika saja. Lahir setelah Perang Dunia Kedua, lembaga Bretton Woods telah menggembalakan periode pertumbuhan global yang bersejarah, stabilitas keuangan, dan pengentasan kemiskinan. Pada saat yang sama, mereka secara konsisten telah mengubah orientasi diri mereka selama beberapa dekade untuk mengatasi tantangan baru dan yang muncul saat dibutuhkan. Saat para pemimpin dan negara anggotanya merenungkan 80 tahun ke depan, lembaga-lembaga Bretton Woods menghadapi serangkaian tantangan baru yang harus mereka atasi. Urgensi dan sifat lintas batas dari isu-isu modern seperti perubahan iklim dan teknologi baru, dengan latar belakang meningkatnya fragmentasi, suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka panjang, dan beban utang yang besar yang semakin besar, berarti bahwa sekarang lebih dari sebelumnya sistem keuangan internasional perlu memberikan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Konferensi tahun ini akan membahas hambatan yang dihadapi, sistem dan solusi untuk memastikan ketahanannya selama 80 tahun ke depan. Bagaimana IFI dapat mengambil pendekatan di seluruh sistem untuk bekerja dengan cara yang lebih terkoordinasi guna mengatasi tantangan di masa mendatang. Apa saja peran dan kewenangan yang paling sesuai bagi bank dan dana, dan bagaimana mereka harus berevolusi untuk memenuhinya. Bagaimana pembiayaan sektor swasta dapat dimobilisasi sepenuhnya dan melengkapi sumber daya sektor publik yang sangat terbatas untuk mengatasi masalah pembangunan yang paling mendesak. Nah, Bretton Woods Committee ini akan mempertemukan para pembuat kebijakan, pemimpin sektor swasta, dan kepemimpinan multilateral untuk membahas bagaimana lembaga harus terus berevolusi untuk secara efektif memimpin arsitektur global dan menggembalakan ekonomi global guna memanfaatkan pertumbuhan global selama 80 tahun ke depan. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada kata-kata evolusi ya. Kita tahu bahwa evolusi yang sekarang ini terjadi adalah Pi network ya. Bukannya ini pakai teori cocokologi ya buat apa ngepas-ngepasin, bukan. Tapi kalau kita bicara konteksnya dengan keuangan ya teman-teman, seperti di video saya sebelumnya, yaitu tentang quantum financial system guys ya, dimana ini dia terkoneksi dengan Web3 Pi network. Jadi quantum financial system ini bersama dengan Pi network adalah satu keterkaitan yang tidak terpisahkan guys ya, karena sama-sama menggunakan blockchain dan Web3 ya guys. Dan ini semua adalah untuk keamanan dan kecepatan, terutama keamanan ya, sistem keuangan di dunia ini ya teman-teman. Dan evolusi yang disebutkan tadi, saya rasa ini berhubungan juga dengan itu, quantum financial system dan evolusi kripto kita, yaitu Pi network ya guys ya. Beri tepuk tangan ya. Oke guys, jadi kalau saya bisa bilang teman-teman, acara Sri Mulyani tadi ya, teman-teman, itu kalau kita lihat ya teman-teman, arahnya memang ke quantum financial system ya teman-teman. Karena kalau kita bicara sistem keuangan masa depan ya, yang mulai dirancang beberapa bulan belakangan ini ya, itu memang sedang membahasnya. Yang viral adalah quantum financial system guys ya. Jadi dari video Sri Mulyani tadi ya, saya rasa kita lihat mereka membahas perkembangan terkini ya. Nah, contohnya dalam negeri. Saat ini Ibu Menteri Keuangan Indonesia berada kemarin dia di gedung IMF di Amerika itu membahas tentang digitalisasi aplikasi dan mata uang kripto guys. Nah, ini good news ya, good news buat kita semua. Terutama Pioneer, karena kita sudah kecemplung di situ, sudah berkecimpung di kripto ini ya. Evolusi kripto ini yaitu Pi network sudah sekian lama ya, sudah beberapa tahun ini. Bahkan yang baru bergabung pun ya tetap mereka adalah orang-orang yang beruntung ya, karena sudah kecemplung di
medan kripto evolusi ini, yaitu Penetok. Semoga tahun baru 2025 ada regulasi baru Indonesia tentang penggunaan mata uang kripto dalam negeri, guys. Nah, yang kedua ya teman-teman, tentang perkembangan luar negeri. Yang pertama, Bank Dunia saat ini di bulan Oktober ini teman-teman, ya ini agendanya padat ya. Di bulan Oktober ini menerapkan sistem keuangan baru untuk bank otonom penggunaan kripto. Ya tadi saya bilang ya, yaitu Quantum Financial System ya. Paling besar optionnya itu menggunakan Quantum Financial System. Semoga Penetok merupakan mata uang sistem baru perbankan di semua bank sentral secara global ya, teman-teman. Nah, perkembangan Pi, Penetok dalam tahap migrasi besar-besaran ini untuk memenuhi syarat transaksi persiapan open mainnet, guys. Sebenarnya kalau teman-teman kalau lihat ya, ini semua agenda ini ya teman-teman, ini seperti by design ya, sudah benar-benar dipersiapkan matang-matang. Ya, kenapa harus akhir tahun ini? Kenapa Oktober ini mereka membahas meeting ini? Ya, konferensi di Bretton Woods ini. Ya, kenapa kok diperpanjang juga untuk migrasi? Ada apa KYC ini kemarin Nicholas Okalis memperpanjang sampai akhir November dan juga akhir Desember, guys. Semua ini berkaitan teman-teman. Jadi teman-teman kalau perhatikan, semua ini berkaitan. Dan timingnya, timelinenya itu seperti sudah benar-benar diatur jauh-jauh hari, harus sesuai dengan timelinenya ya, agendanya. Oke guys, semoga itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menambah imun teman-teman, menambah edukasi, inspirasi buat teman-teman semua. Jangan pernah jual koin Pi-nya, karena jika demikian Anda bukan pionir sejati. Anda hanya orang-orang yang berpikir instan, tidak mau belajar, dan masa bodoh. Ya, kalau itu mental karakter seperti itu ya mending gak usah kerjakan Penetok. Ya, mending kerjakan yang lain aja ya. Kalau cari uang segera, semua orang butuh uang ya. Tapi kalau ketika Anda mendadak butuh uang, jangan langsung menjual koin Pi Anda. Anda harus cari uangnya di tempat lain ya. Karena ketika nanti besok terjadi nilainya bagus, Anda akan menyesal, yaitu tekanan batin buat Anda, nanti malah nanti sakit. Ya, Anda menyesal. Jadi teman-teman, kita harus belajar untuk jadi wise atau bijak ya, menjadi pionir sejati. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mau bilang berulang-ulang, hati-hati, jangan mudah keserok-serok di lingkaran para penyerok. Di Facebook banyak sekali para penipu ya teman-teman, dengan berbagai agenda dan trik mereka. Siapkan diri untuk tidak mudah tergoda mereka. Jangan mudah juga klik web-web atau link-link phishing ya, yang rentan sekali malware ya, atau virus-virus hacker itu. Jangan buka diri untuk handphonenya dipegang-pegang sama orang lain ya, kecuali memang itu orang yang memang membimbing Anda dari awal. Itu semua untuk keamanan kita, dan terutama untuk kesehatan teman-teman. Jaga kesehatan baik-baik, karena tanpa kesehatan teman-teman tidak bisa menjadi manfaat buat orang lain. Kita para sultan sedang disiapkan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kita harus punya badan yang sehat dan kuat gitu guys. Terima kasih semua sudah mau menonton dan mau like, share, and subscribe. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you guys, bye. Temani aku, temani hidupku, saat ku bangun di tiap pagiku. Selalu awali hari denganmu, jadilah kau teman hidupku. Temani aku, temani hidupku, saat ku